Pemirsa, eksekusi bangunan tempat usaha bengkel dan cucian mobil di Kota Bengkulu diwarnai penolakan pihak tergugat. Alasannya belum ada kesepakatan nilai ganti rugi bangunan dan isinya. Eksekusi bangunan tempat usaha bengkel dan cucian mobil di Kota Bengkulu diwarnai penolakan dan dihalangi pihak tergugat meskipun telah ada putusan Mahkamah Agung. Noni Lydia, pemilik tempat usaha ini menolak proses eksekusi karena belum ada kesepakatan nilai ganti rugi bangunan beserta investasi yang telah dikeluarkan dengan pihak penggugat. Karena terus mengadang jalannya eksekusi, polisi terpaksa mengamankan Noni Lydia agar proses eksekusi tetap berjalan. 2018 sudah kita manggil, sudah manggil ke kantor, ditegur untuk melaksanakan sebuah keputusan. Ternyata dalam tenggang waktu yang sudah ditentukan undang-undang tidak dilaksanakan secara sukarela. Pihak tergugat menolak semua putusan Pengadilan Negeri Bengkulu itu dan mengeklaim penggugat Zamron bersama kuasa hukumnya telah merekayasa kasus ini. Sepakat kita karena saya nggak mau jual 2017 sebelum ke pengadilan. Bu, sebelum kita jual, kita renov dulu nih tempat itu, pakai dulu uang ibu pribadi. Saya rehab ini semua, sampai kecat-cat sekeliling, saksinya ada. Habis 78 juta. Setelah 3 bulan habis rehab, saya kira dia bawa yang beli, tapi dia menggugat saya di pengadilan. Inilah orangnya. Kasus ini sendiri bermula sejak adanya kerjasama usaha antara tergugat dengan ayah penggugat yakni almarhum Aziz Ahmad yang merupakan mantan gubernur Bengkulu sekitar tahun 2007. Usai Aziz Ahmad meninggal dunia, kerjasama ini diteruskan oleh anaknya atas nama Zamron. Namun secara sepihak Zamron ingin mengakhiri kerjasama sehingga persoalan ini bergulir ke pengadilan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Warga Kampung Cidadap, Bogor, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan mayat wanita di sebuah kebun kosong. Jasad wanita tersebut ditemukan dalam kondisi berpakaian lengkap. Video amatir yang direkam warga ini viral di media sosial. Dalam video terlihat sejumlah petugas tengah mensterilkan lokasi penemuan jasad perempuan yang tergeletak di kebun kosong. Jasad tak dikenal ini ditemukan warga yang sedang mencari rumput. Warga kemudian melaporkan penemuan ini kepada petugas keamanan setempat. Saya mau ngambil rumput, tiba-tiba ada orang-orang banyak di sini, dilihatin ada mayat di situ. Tapi saya nggak dekat sih lihatnya, cuma dari belakang kejauhan gitu. Yang lihat itu orang-orang sini, warga sini kan saya bukan orang sini. Gitu. Saya warga Gunung Tulis, kan ini desa Pasir Angin, saya orang jauh. Nah, dari sini setiap hari saya ngambil rumput dari sini. Kasus ini ditangani oleh Polres Bogor. Sementara jasad wanita yang ditemukan dalam kondisi berpakaian lengkap langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi untuk diotopsi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, akibat membatalkan rencana nikah, seorang pria dihukum membayar ganti rugi Rp150 juta. Calon pengantin wanita mengaku mengajukan gugatan karena sakit hati. Sri Subur Lestari gagal dinikahi tetangganya Agus Suyitno 1 tahun yang lalu. Sebelumnya, Sri dilamar oleh kekasihnya pada tahun 2018 silam. Akad nikah pun direncanakan secara matang dan seharusnya digelar pada bulan Februari 2019. Namun di tengah perjalanan, Agus mendatangi rumah orang tua Sri untuk membatalkan pernikahan. Menurut Sri, pembatalan dilakukan karena adanya orang ketiga. Kecewa dan sakit hati akibat pernikahan dibatalkan, Sri dan keluarganya menggugat Agus ke Pengadilan Negeri Banyumas pada 27 Juni 2019. Mereka mengajukan gugatan sebesar 1,5 miliar rupiah dengan rincian kerugian material 500 juta dan imaterial 1 miliar rupiah. Awalnya itu pihak mantan tunangan saya tiba-tiba membatalkan karena ada pihak ketiga. Terus sudah dilakukan secara kekeluargaan, tapi ternyata mengalami titik buntu, nggak ada hasil. Setelah melalui beberapa proses persidangan hingga ke Mahkamah Agung, Agus Suyitno akhirnya dijatuhi hukuman membayar ganti rugi kepada keluarga Sri sebesar Rp150 juta. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan.
Polisi menangkap 4 orang sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat dalam bentuk uang pecahan $100. Sejak tahun 2018, sindikat tersebut telah mencetak sebanyak 540.000 pecahan $100 palsu. Sindikat pemalsu dolar Amerika Serikat ditangkap polisi. Selama 3 tahun beraksi, 4 tersangka telah mencetak 540.000 lembar $100 Amerika Serikat. Uang palsu ini kemudian dijual dengan harga Rp7 juta per 1.000 lembar. Keempat pelaku memiliki peran masing-masing dari pemberi modal, pencetak uang hingga penjual uang palsu. Tersangka mengaku mempelajari cara pemalsuan dolar Amerika Serikat secara otodidak melalui internet. Polisi mendalami jaringan pemalsuan uang karena kualitas uangnya cukup baik. Kelebihan dari hasilnya mereka ini cukup bagus hasilnya. Saya katakan cukup bagus hasilnya kalau kita infrared ya. Di infrared itu bahkan bisa kelihatan seperti aslinya. Padahal yang dia gunakan adalah alat seperti biasa saja. Yang konon katanya dia otodidak, belajar dari Google saja. Ya, dia belajar dari media sosial, dari Google. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana pencucian uang dan pemalsuan mata uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi dan menantunya Reski Herbiono divonis 6 tahun penjara. Kami kembali usai jeda berikut ini.